Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel On Road Indonesia bersama Bang Aris di pinggir dari Kali Pesanggerahan. Ya, area ini adalah masuk kawasan Kembangan Selatan, sedangkan yang di seberang kali itu masuk kawasan Kedoya Selatan. Di bagian sini untuk menghindari tanah masuk ke dalam Kali Pesanggerahan dan terbawa arus air, dipasang tiang-tiang pancang dari kayu, kemudian ada batu-batu yang diikat dengan kawat yang namanya bronjong. Ya. Nah, di depan sana sebenarnya berbatasan dengan apartemen Metro Park ya kalau tidak salah. Dan mereka sudah memiliki tanggul yang cukup tinggi atau dinding ya, tembok yang menghalangi air untuk naik ke kawasan perumahan. Area di sekitar kami berdiri ini adalah area yang cukup rendah sebenarnya dibandingkan dengan area yang depan tentunya. Dan ini merupakan area yang sering terdampak dari banjir ya, atau meluapnya Kali Pesanggerahan dikarenakan melimpah airnya. Nah, penyebab melimpah kali yang ada di sini bukan hanya cuman karena hujan ya, tapi adalah kiriman air dari arah hulu. Nah, hulu Kali Pesanggerahan sendiri ya, itu kalau kita telusuri di Google Map ya, itu bisa sampai ke Bojonggede ya, dan kecil-kecilnya itu Kali Pesanggerahan sampai ke arah Bogor kalau tidak salah. Di depan sana tampak banyak lubang-lubang, dan itu seperti yang sudah kita lihat-lihat di beberapa pinggir kali sebelumnya, itu adalah sarang biawak. Oke, di bagian sini ya kita lihat ujung dari kandang warga. Ini kandang yang dipergunakan untuk kambing ya, kemudian ada itik ayam dan seterusnya. Kakinya ada di dalam kali seperti ini. Nah, area ini masuk dalam program normalisasi Kali Pesanggerahan ya, dan sudah dikunjungi oleh Pak PJ Gubernur ya, kemudian juga sudah diusulkan dananya kurang lebih 40 miliar untuk melakukan pembebasan lahan ya, kemudian juga membuat turap. Turapnya nanti akan berupa turap permanen yang lebih bagus, kuat, yaitu turap beton menggunakan sheet pile ya, atau beton-beton pancang yang dipasang di pinggir kali. Tampak di depan sana apartemen yang cukup tinggi ya, itu kawasan Metro TV ke arah sananya. Panjang area yang akan diturap di Kali Pesanggerahan ini adalah sekitar 1.400 meter ya. Sebenarnya itu kiri kanan ya, kirinya itu adalah 605 atau sisi barat, kemudian sisi timur 765 meter. Nah, bila tanpa tanggul ya, sebenarnya kalau kita langsung melihat ke kali adalah seperti ini, dan tanah itu bisa terbawa oleh air ya, apabila Kali Pas Pesanggerahannya naik. lagi Kita Imlek-Imlek, dengarkan dialog biasanya kan dengan Imlek banjir Mas ya. tukang bakso. Kemarin enggak ya, alhamdulillah. Kalau yang sebelum Desember banyak. Oh, sebelum Desember. Tapi sebelum Desember kemarin enggak lah kan? Kayaknya sih enggak ada hujan yang ini ya. Sebelum Desember banyak. Oh, pernah ya? November gitu. I see. Ini soalnya mau dibeton nih. Mau dibeton. Biar ada tanggulnya, jadi air nggak naik gitu kan. Ya, ini adalah kondisi rumah-rumah warga yang cukup padat di sisi kiri kita tadi, sedangkan di sisi kanan dipergunakan yang pinggir kali pun ada yang membangun ya. Nah, ini yang kita belum tahu, yang tanah di pinggir kali harusnya kita tidak tahu ya, apakah itu adalah tanah masyarakat atau memang tanah yang tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan apapun ya. Proses pemasangan turap sendiri itu akan sampai ke arah tol ya, karena sebenarnya si Kali Pesanggerahan ini menyeberang dari arah Meruya ya, di hulunya, kemudian ke arah Kembangan sini. Ya, tampak di bagian sini kayu-kayu ya di situ yang dipancangkan sebagai penahan dari pinggir kali, banyak tersangkut dari sampah ya. Nah, yang ditakutkan oleh warga di sini adalah air yang datang secara tiba-tiba walaupun tidak hujan, dan biasanya itu adalah kiriman. Di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Barusan salah satu warga bertanya tentang normalisasi yang sudah ada, dan kami menginformasikan salah satu yang
sudah cukup membantu masyarakat ya, membuat tanggul, dan sangat bermanfaat adalah di sekitar Kampung Pulo di daerah Kampung Melayu. Program normalisasi dari Pesanggerahan ini merupakan bagian dari target pemerintah dalam menormalisasi 13 sungai di ibu kota Jakarta ya, sesuai dengan komitmen dan arahan dari Bapak Presiden waktu itu untuk mengurangi dan mengendalikan banjir yang ada di Jakarta. Di bagian depan ya, di sisi seberang kita lihat itu sedimentasi persis berada di belokan di pojokan dari turap atau beton kawasan apartemen ya. Nah, itu nantinya akan digali tentunya ya, karena bagian dari normalisasi adalah melebarkan dari kali, kemudian dengan digalinya atau dikeruk sedimentasi yang ada di sana ya, cukup panjang sih kalau kita lihat di depan sini ya, dapat menambah kapasitas air ya, kapasitas air yang bisa ditampung oleh kali atau daya tampung dari sebuah sungai. Seperti kita ketahui ya, banjir yang ada di area Puri Kodoya sini itu bisa sampai mengakibatkan tentunya kemacetan ya, lumpuhnya lalu lintas, dan juga masuknya air ke rumah-rumah warga. Maka ditargetkan lebih cepat untuk bisa selesai di akhir tahun 2023 ini. Ini adalah sampah yang tersangkut di pinggir kayu ya, kayu atau tiang kayu yang dipancangkan di pinggir kali. Nanti akan diganti dengan yang lebih permanen ya, sehingga sampah tidak bisa tersangkut. Mungkin akan dipasang penyaring sampah seperti itu. Nah, apakah ada rumah warga yang akan digusur ya? Tentunya nanti mungkin dilihat dari situasi dan kondisi lapangan ya, karena memang kalau kita lihat ke depan sana itu agak menyempit, ada bagian tanah yang pinggir kali ya, yang menjorok ke dalam kali, masih ada tanahnya. Nah, itu mungkin akan dikeruk ya, dan dirapikan, dinormalkan sehingga kali menjadi lebar sempurna mungkin ya, mungkin tidak selebar kanal banjir timur ya, ataupun kali Ciliwung, tapi paling tidak menyempit dengan lebar yang sama standar. Kemudian sedimentasi yang ada di depan kita ini dikeruk, menambah kapasitas kali dalam menampung air ya. Program ini sudah masuk dalam tahap lelang ya, semoga didapatkan pemenangnya, dan tentunya kontraktor yang melakukan sesuai dengan harapan masyarakat dan harapan pemerintah Provinsi DKI dan juga pemerintah pusat tentunya, dan dapat mengantisipasi ya banjir, mengurangi banjir yang ada di area ini karena sudah sering terdampak. Salah satunya contohnya ini adalah dinding rumah warga dan pagar dinding warga yang kalau kita lihat banyak bekas air yang cukup tinggi di area ini, dan juga warga mulai meninggikan rumahnya ya, terutama yang di bagian kanan ini Jalan Haji Briti, di mana kemarin Pak PJ sempat melakukan kunjungan. Bila sudah ada pemenang ya, diharapkan nanti di bulan depan ya, Maret atau April itu sudah dapat berjalan, karena ini cukup urgent mengingat area ini sudah sering terdampak banjir. Nah, sebenarnya bukan kawasan ini aja yang dilewati oleh Pesanggerahan dan terdampak banjir. Semoga kawasan lain juga masuk ya. Ini hanya salah satu dari kawasan atau area yang akan dinormalisasi dengan dana 40 miliar sepanjang 1,4 km kiri dan kanan ya, timur dan barat. Ada lagi bagian dari Kali Pesanggerahan yang kita lihat sangat sempit ya, nanti stay tune di video kami berikutnya, karena itu menjadi penyumbatan ya air untuk menuju ke arah hilir ya. Kemudian tentunya endapan-endapan atau sedimentasi yang ada itu juga mengurangi kapasitas dari sungai menampung air dan mengakibatkan air meluap. Contohnya di bagian depan sana ya, itu ada tanah, dan itu pendangkalan ya di ujung sana kalau kita perhatikan, dan kita juga sempat lihat ya, pendangkalan ya, kalinya menyempit, kemudian airnya banyak, dan akhirnya tersumbat ya, ditambah lagi sampah dan lainnya, maka meluaplah ke rumah warga ya. Tidak harus hujan ya untuk area ini, jadi bisa saja air itu datang dari arah kalau kita telusuri ya, itu lewat Cirende juga nih kali ya, kemudian Ciputat, Cirende, Bojonggede ke arah Bogor.
Nah, biasanya yang paling ditakutkan adalah yang kiriman. Kita melihat area kali dari arah tadi ya, pinggir dari kandang yang ada di sekitar sini, dan di depan sana itu langsung berhadapan dengan si dinding ya, dinding betonnya si apartemen Metro Park, kalau tidak salah Metro Park Residen. Dan ini adalah area yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk digunakan sebagai kawasan tambahan nampaknya ya, karena diperpanjang ke arah kali. Bangunan-bangunan di pinggir kali yang ada di sini biasanya terbuat dari kayu-kayu ya, dan itu semi permanen. Bukan semi permanen ya, memang tidak permanen, karena kan kayu sendiri itu mudah juga dihanyut ya. Kemudian juga tempat tersangkutnya sampah-sampah di bagian bawah seperti yang kita lihat. Di depan sana ini adalah belokan dari kali Pesanggerahan yang ada di samping apartemen ya, dan itu cukup sempit ya. Kemudian di bagian atas ini pepohonan yang tumbuh di pinggir kali. Selain area ini ya, yang juga mudah terdampak yaitu di sekitar Ulu Jami ya. Ulu Jami sendiri itu juga kadang-kadang mengalami banjir. Lalu area-area di sekitar ITC Cipulir ya, di jalan ke Ciledug Raya. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua. Semoga program normalisasi ini dapat berjalan dengan baik ya. Masyarakat di sekitar Kembangan dapat manfaat yang lebih banyak dari tanggul yang akan dibuat. Salam sehat.